Ketika gagal terbesit di pikiranmu, tentu otak akan langsung membayangkan berbagai emosi negatif, menghasilkan rasa takut dan cemas. Wajar, sebab otak manusia memang didesain untuk lebih mudah nyambung dengan hal-hal yang buruk. Gagal memang sesuatu yang pahit, tapi nyatanya sesekali kamu perlu gagal. Sebab gagal merupakan hal yang tidak buruk. Tidak percaya? Mari kita simak kisah hidup J.K. Rowling, Michael Jordan, dan Steve Jobs ini. Alasan yang pertama adalah gagal membuat mental kita lebih tangguh. Kita ambil contoh Joanne Kathleen Rowling. Mungkin kamu mengenalnya sebagai J.K. Rowling. Ia adalah penulis novel seri dan franchise jutaan dolar Harry Potter. J.K. lulus dari jurusan sastra Perancis di University of Exeter pada tahun 1986. Sejak kecil, ia memang suka membaca buku dan menulis. Berselang 4 tahun dari kelulusan, ibunya harus meninggal dunia karena penyakit, memberi pukulan telak bagi ia dan keluarganya. Ayahnya yang tadinya penyayang perlahan berubah menjadi pemarah. Hubungan mereka semakin buruk hingga akhirnya J.K. pergi dari rumah dan pindah ke Portugal. Di sana ia mengajar bahasa Inggris dan kemudian menikah dengan seorang jurnalis. Sayang pernikahannya gagal setelah berjalan selama 3 tahun. J.K. yang saat itu baru saja melahirkan seorang putri pun kembali ke kampung halaman. Tanpa keluarga, tanpa pekerjaan. Ia hanya menyambung hidup dari bantuan sosial dan bekerja serabutan. Dalam pidatonya di TED pada 2011, Rowling mengatakan bahwa pada saat itu ia melihat dirinya sebagai orang yang gagal. 7 tahun setelah lulus kuliah, keluarga, pernikahan, karir, semua berantakan. Sampai akhirnya di sebuah perjalanan kereta menuju Manchester, terbesit pikirannya untuk menulis kembali. Pada 1995, naskah Harry Potter yang pertama selesai ditulis. J.K. pun kemudian menawarkan naskah tersebut ke penerbit. Gagal. Bukan hanya 1 atau 2 penerbit, 12. Hingga akhirnya pada 1997 ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya meski hanya 1000 kopi. Siapa sangka setahun kemudian Harry Potter menyabet berbagai penghargaan dan bukunya sangat laris di pasaran. Bahkan buku ke-6-nya memecahkan rekor penjualan buku dunia hanya dalam 24 jam setelah rilis. Keren, memang. Tapi kita tidak akan membahas masalah keberhasilannya, melainkan kegagalan. Bayangkan saja, butuh 2 tahun dan 12 penolakan sebelum bukunya terbit. Apa yang membuatnya setangguh itu? Gagal. J.K. sudah merasakan gagal dalam banyak hal sebelumnya, sehingga rasa kecewa karena penolakan penerbit terasa tidak begitu menyakitkan. Mentalnya ditempa karena sudah banyak melalui kegagalan. Bayangkan saja jika rumah tangganya berhasil dan hidupnya baik-baik saja. Apa dia mampu terus berjuang meski ditolak 1 atau 2 penerbit? Apakah kamu akan mengenal Harry Potter? Sebelum kita lanjut, jika kamu suka dengan video seperti ini, pencet tombol like dulu. Jika kamu punya tokoh atau topik yang ingin dibahas kisahnya, beritahu kami di kolom komentar. Alasan yang kedua adalah gagal bisa menjadi pecut yang membuatmu mencapai potensi maksimal. Nama Michael Jordan tidaklah asing bagi kamu yang menyukai olahraga basket. Ia merupakan legenda dan mungkin yang terbaik menurut beberapa orang. Ia kini merupakan pengusaha sukses dan juga pemilik klub NBA. Tapi tahukah kamu jauh sebelum itu bagaimana perjuangannya? Bagaimana gagal bisa membuatnya lebih baik? Jordan lahir pada tahun 1963 di Brooklyn dan pindah ke Carolina Utara pada tahun 1968. Sejak kecil dia memang atletis dan menyukai olahraga. Saat kelas 1 SMA, Jordan memutuskan untuk mengikuti seleksi basket di tim sekolahnya. Sayang, belum juga seleksi dimulai, pelatihnya pada saat itu menolaknya dengan alasan terlalu pendek. Kecewa, Jordan tak lantas berhenti bermain basket. Malahan ia berlatih sendirian di rumah dengan ring yang dipasang di atas garasi rumahnya. Ia juga menyusun menu latihannya sendiri mulai dari latihan fisik maupun teknik. Ia juga konsisten dan tidak malas-malasan. Bahkan menurut orang tuanya, ia hampir tidak pernah libur sehari pun berlatih. Ia juga tidak curi-curi momen dan menyelesaikan menu latihannya dengan setengah-setengah. Latihan pribadi itu dilakukannya selama 1 tahun. Tahun berikutnya ia pun mengikuti seleksi lagi, tapi masih gagal. Menyerah? Tidak. Jordan malah menambah menu latihannya menjadi 2 kali lebih berat. Ia menyadari bahwa startnya tidak sama dengan pemain lain yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia harus berlatih 2 kali lebih keras. Tahun depannya, ia kembali lagi ikut seleksi dan lolos.
Jordan kerap menjadi pencetak poin terbanyak dalam satu game pada musim itu, membuatnya diundang beasiswa basket dari University of North Carolina. Lalu pada tahun 84, ia pun berhasil menjadi pemain NBA. Dari kisah tadi, kamu bisa belajar bahwa saat ada kegagalan di hidupmu, itu bisa berarti dua pilihan, berusaha lebih keras atau cari cara lain. Banyak orang yang gagalnya sia-sia karena tidak mau bangkit, padahal mungkin saja upayanya belum maksimal. Lihat saja Jordan. Apa menurutmu ia akan berlatih lebih keras jika sebelumnya tidak gagal? Ngomong-ngomong upaya maksimal, ini berkaitan dengan poin berikutnya. Alasan ketiga adalah gagal bisa mendorong seseorang lebih cerdas. Semua orang mungkin kenal Steve Jobs sebagai pendiri perusahaan raksasa Apple. Tapi, tanpa Steve Jobs yang pernah gagal, Apple tidak akan sebesar ini. Jobs memulai karirnya di bidang teknologi pada tahun 1974 di perusahaan game asal Amerika Serikat. Di sana ia bertemu dengan Steve Wozniak dan berteman baik. 2 tahun setelahnya, mereka berdua kemudian resign dan memulai bisnisnya sendiri. Mereka berdua kemudian membangun perangkat komputer yang dinamai Macintosh. Komputer ini pertama kali mereka perkenalkan pada tahun 1976. Dalam 10 tahun, perusahaan yang hanya berisi 2 orang dan dijalankan di garasi rumah orang tua Jobs berubah menjadi perusahaan jutaan dolar dengan 400 karyawan. Tapi pada 1985, Jobs dipecat oleh jajaran direksi Apple setelah kalah pemungutan suara, menyusul kegagalannya dalam pengembangan produk Apple II yang ia pimpin. Pada pidatonya di Stanford University, ia mengatakan bahwa pada saat itu ia ingin sekali mengakhiri hidupnya. Tetapi ia menyadari bahwa ia sebenarnya sangat mencintai pekerjaannya. Alih-alih menyerah, Jobs pun mendirikan perusahaan baru bernama Next. Perusahaan ini mengembangkan workstation dan juga banyak software lain, termasuk yang nantinya akan menjadi cikal bakal iTunes. Ia juga mendirikan studio animasi Pixar 5 tahun setelah pemecatan itu. Mereka menciptakan Toy Story pada 1995, di mana pada saat itu film tersebut menjadi film animasi pertama yang penggarapan sepenuhnya dilakukan secara digital. Pada 1997, Jobs kembali menjadi CEO Apple setelah perusahaan tersebut membeli Next tahun sebelumnya. Jobs kemudian melakukan banyak kebijakan ekstrim yang kemudian mengubah Apple menjadi perusahaan sebesar sekarang. Memang, kita tidak bisa memungkiri bahwa Jobs merupakan orang yang cerdas. Tapi apa kejadian yang membuatnya menunjukkan betapa dia luar biasa? Kegagalan. Bahkan dalam wawancara pada 2013, Steve Wozniak, partner Steve Jobs, mengatakan bahwa setelah pemecatan itu, Jobs benar-benar menunjukkan kreativitas dan kecerdasan yang tidak pernah ditunjukkannya. Hal ini juga diamini oleh Jobs dalam biografinya. Baginya, kegagalan yang berujung pada pemecatan itu justru membuka matanya, melahirkan banyak ide-ide yang tidak terpikirkan olehnya selama masih di Apple. Dari ketiga kisah tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak perlu takut akan gagal. Pelajaran dari kegagalan sama berharganya dengan saat upayamu berhasil. Tapi tentu, butuh satu hal yang sama, yaitu motivasi untuk bangkit kembali. Semoga setelah menyimak kisah tadi, kamu yang sedang sedih karena gagal bisa terinspirasi. Gimana? Udah di-like belum video ini? Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan video menarik dari channel Poskata.